kita ketemu lagi ya Kak Putri ya. Iya benar. Apalagi minggu kemarin kita baru merayakan Hari Raya Sukot. Jadi masih sukacita semua ya. Betul, amin. Harus Amin. dong. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Silakan Kakak Putri. Ayo adik-adik, kita semuanya satu dalam doa. Semuanya sikap doa ya. Angkat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Mesias, Bapa Yahweh Elohim, terima kasih kami ucap syukur karena Bapa telah mengumpulkan kami semua di sini dengan keadaan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebentar lagi kami mulai ibadah kami, Bapa berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik dan lancar. Berkati adik-adik yang mendengarkan dan kakak-kakak yang melayani juga, Bapa berkati supaya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Saya. Meskipun kita di dalam virtual, adik-adik harus tetap berdiri ya, karena ini untuk Tuhan. Ayo, Henry, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tutup mata, kita angkat tangannya, kita satu dalam doa. Kakak Vika pimpin dalam doa ya. Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang Maha Tinggi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati, pikiran kami Tuhan, untuk bisa mengerti firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Oke, firman hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Sekarang ambil dulu kitab sucinya, buka di Efesus 4 ayat 32. Efesus ada di mana? Di Perjanjian Baru ya. Kakak Vika bacain ya. Efesus 4 ayat 32. Dan hendaklah kamu menjadi ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati sambil saling mengampunkan di antara kamu sendiri, sebagaimana Elohim juga di dalam HaMasiah telah mengampunkan kepadamu. Itu ayatnya. Nah, kita hari ini akan belajar dari Naomi dan Ruth yang pulang ke Bethlehem. Kakak Vika mau cerita dulu. Jadi, di kota Bethlehem itu tinggallah satu keluarga yang mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi mereka. Namanya ada Papa Elimelek. Jadi papanya namanya Elimelek dan istrinya, mamanya namanya Naomi. Mereka, Papa Elimelek dan Mama Naomi ini punya dua anak laki-laki. Namanya yang satu Kilion, yang satu Mahlon. Nah, mereka itu diberikan oleh Bapa untuk mempunyai rumah dan ladang. Mereka dikasih ladang itu kayak kebun ya, untuk bertani, bisa menanam, bisa menghasilkan makanan dari ladang itu. Karena Bapak mengasihi mereka dan tidak mau mereka kelaparan. Jadi dikasih ladang, dikasih rumah untuk mereka hidup. Nah, pada suatu hari datanglah musim kering dan ladang Papa Elimelek ini tidak bisa panen lagi karena mengalami kekeringan. Jadi nggak bisa menanam padi, nggak bisa menanam jagung. Jadi semua hasil panennya tuh kekeringan gitu, nggak bisa lagi. Lalu Papa Elimelek bilang sama keluarganya, aduh kita kekeringan nih, gimana kalau sekarang kita pindah ke tanah Moab. Jadi ada satu wilayah namanya tanah Moab. Nah, di tanah Moab ini masih ada ladang-ladang yang belum kering. Jadi ladang-ladangnya mereka masih subur. Jadi Papa Elimelek bilang, ayo kita pindah ke tanah Moab. Tapi bangsa Moab itu tidak mengenal Elohim. Dia itu menyembah ilah yang lain. Suatu hari setelah mereka pindah ke sana, Papa Elimelek meninggal dunia. Dua anaknya ini dan Mama Naomi masih tinggal di tanah Moab tersebut. Lalu mereka hidup di sana, dan kemudian anak-anaknya yang Kilion dan Mahlon itu akhirnya menikah, tapi menikahnya dengan gadis-gadis Moab. Gadis-gadis Moab ini tadinya tidak mengenal Elohim, tidak mengenal Tuhan karena dia menyembah ilah yang lain. Tapi setelah menikah dengan Kilion dan Mahlon, mereka menyembah Elohim yang sama, yaitu Bapa Yahweh. Nah, Kilion itu menikah dengan gadis Moab yang bernama Opra. Jadi Kilion menikahnya dengan Opra, sedangkan Mahlon, anak yang kedua, menikahnya dengan Ruth. Jadi mereka masing-masing menikah dengan gadis Moab. Setelah menikah, mereka menyembah Elohim yang sama, menyembah Bapa Yahweh. Kemudian selama 10 tahun mereka tinggal di tanah Moab tersebut, suatu ketika Mahlon dan Kilion pun meninggal. Jadi keluarga ini sangat bersedih. Mama Naomi sudah kehilangan suaminya dan dua anak laki-lakinya. Jadi Mama Naomi tinggal sama menantu-menantunya. Lalu setelah ada kedukaan tersebut, Mama Naomi mendengar kabar sukacita tapi dari tanah Bethlehem, tempat mereka tinggal dulu, dimana rumah dan ladang mereka yang dulu masih ada di tanah Bethlehem. Mereka mendengar bahwa ladang Bethlehem sekarang sudah bisa ditanami dan sudah bisa
tumbuh bahan makanan nih di sana. Kalau misalnya menanam padi, menanam jagung, itu sudah tumbuh lagi. Lalu Mama Naomi bilang sama menantunya Ruth dan juga Oprah, Mama mau pindah lagi nih ke tanah Bethlehem karena di sana sudah bisa ditanami lagi ladangnya. Kalau kalian mau untuk tinggal di sini dan kembali ke orang tua kalian, nggak apa-apa, Mama nanti akan pindah ke Bethlehem sendiri. Mendengar itu, Oprah dan Ruth lalu bilang sama Mama Naomi, enggak Ma, kita akan nganterin Mama, kita akan ikut Mama ke tanah Bethlehem. Tapi Mama Naomi bilang, udah nggak apa-apa, Mama aja sendiri, karena kan suami kalian, anak-anak Mama pun sudah meninggal, jadi nggak apa-apa, kalian tinggal lagi aja sama orang tua kalian, kalian kembali lagi aja sama keluarga kalian, Mama nggak apa-apa. Mendengar ucapan Mama Naomi, lalu Oprah bilang, oh kalau gitu baik Mama, aku akan kembali lagi ke keluargaku dan ke orang tuaku. Lalu Oprah, menantu yang pertama, pergi untuk kembali lagi kepada keluarganya. Tetapi beda dengan Ruth bilang ke Mama Naomi, enggak Ma, Ruth akan nemenin Mama Naomi kemanapun Mama Naomi pergi gitu, karena Ruth juga sudah menyembah Elohim yang sama dengan Mama, dan Ruth juga mengasihi Elohim, dan Ruth juga mengasihi Mama. Jadi Ruth akan menemani Mama kemanapun Mama pergi. Lalu Mama Naomi mendengar menantunya yang kedua berbicara seperti itu, lalu mereka kembali ke tanah Bethlehem, dan Mama Naomi sangat senang karena bukan cuman karena Ruth mengasihi Mama Naomi, tapi Ruth juga mengasihi Elohim yang disembah saat ini. Seperti itu. Akhirnya kembali ke Bethlehem, kembali ke rumahnya mereka lagi, lalu mereka menanam lagi di ladang. Mereka disambut oleh tetangga-tetangga mereka yang ada di sana dan hidup berbahagia di tanah Bethlehem. Nah, kita mau belajar dari cerita Ruth dan Mama Naomi yang kembali ke Bethlehem. Kita bisa belajar tentang memelihara kasih dan cara mengasihi Ruth kepada Elohim dan kepada Mama Naomi. Kalau sekarang adik-adik nih lagi masa sulit kayak gini, kita kan lagi menghadapi pandemik, kita biasanya ngelihat orang kalau misalnya lagi susah, kalau lagi keadaannya sulit seperti ini, biasanya orang-orang pada egois ya, karena mikirin diri sendiri gitu. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita mau belajar untuk memelihara kasih kepada Elohim, juga kepada orang lain, terutama untuk keluarga kita. Jadi kayak misalnya nih, aku bosen di rumah terus, aku mau main aja, aku udah lama banget nih nggak keluar. Padahal kan di luar lagi banyak virus, kita nggak boleh keluar. Kita harus mikirin, kita harus sayang sama keluarga kita. Kalau misalnya nanti terkena virus atau tertular virus, nanti kan mama, papa, atau adik kakak yang di rumah juga ikut ketularan. Jadi kalau kita mengasihi keluarga kita, kalau kita mengasihi mama, papa, adik-adik, kakak yang ada di rumah, kita juga harus ngejaga kesehatan, ngejaga diri kita sendiri, nggak boleh main di rumah, harus tetap taat sama apa yang mama papa kasih tahu, sama peraturan yang ada, yang saat ini nggak boleh keluar, harus pakai masker, itu harus diikutin, oke? Terus kayak contohnya lagi, aku nggak mau ibadah online, aku nggak mau, nanti aja lah kalau misalnya ke gereja lagi aku baru ibadah. Itu bukan cara mengasihi Elohim yang benar. Karena kalau misalnya kita mengasihi Bapa Yahweh, kita mengasihi Tuhan Yeshua, apapun kondisinya, apapun waktunya, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau misalnya kita bisa ketemu lewat online kayak gini, lewat streaming seperti ini, kita harus tetap beribadah. Itulah bentuk kita sayang sama Tuhan, bentuk cara kita mengasihi Tuhan kita. Belajar seperti Ruth yang tadi diceritain, dia meninggalkan keluarganya untuk menemani Mama Naomi dan mengikut Elohim yang sekarang dia sembah. Nah, kita juga harus seperti itu. Jadi
di tengah keadaan yang seperti ini kita harus tetap ibadah walaupun ibadahnya online. Terus kalau misalnya mama papa di rumah butuh bantuan, harus dibantuin. Kalau misalnya ada adiknya atau kakaknya yang harus ditemenin, kalian juga harus nemenin. Jadi kita bisa menjadi berkat, kita tetap bisa menjadi berkat, kita tetap bisa menyenangkan hati Tuhan, kita bisa mengasihi keluarga kita bisa ngasih bentuk rasa sayang kita sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, dan Tuhan pasti akan memberkati kita selalu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi firman Tuhan hari ini kita belajar tentang kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada keluarga. Oke, Bapak Yahweh memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Adik-adik tetap ibadah online ya sementara, dan kita harus taat sama peraturan pemerintah, harus taat sama mama papa kalau dikasih tahu. Oke, sekarang kita tutup ibadah kita satu dalam doa. Oke, angkat tangannya, tutup matanya, Kakak Vika pimpin dalam doa. Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, dan kami mau mengasihi dan sayang kepada keluarga kami. Bapak Yahweh yang memberkati hidup kami mengucap syukur. Engkau telah memelihara kami, Engkau telah memberkati kami. Biarlah kami bisa menjadi terang-Mu Tuhan, bisa menjadi berkat banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah yang Kau berikan hari ini. Biarlah kami terus taat dan setia kepadamu Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat Shalom.